Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse Channel. Untuk kali ini kita masih akan membahas tentang materi pelajaran kolonialisme dan imperialisme. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selamat, dimudahkan dalam segala hal, dimudahkan dalam menimba ilmu, mencapai cita-cita kalian, dan semoga kalian dapat mengikuti materi ini dengan baik dan dapat memahaminya dengan mudah. Pada pertemuan kemarin, kita telah membahas tentang Perang Padri dan Perang Diponegoro. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang Puputan atau Perang Puputan Margarana yang ada di Bali, dan juga nanti kita akan membahas tentang Perang Banjar. Untuk video lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Perang Puputan. Latar belakang. Permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang. Jalannya perang, rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengubarkan semangat perang Puputan. Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Apa yang dimaksud semangat perang Puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Akhir perang. Peperangan dimenangkan Belanda setelah berhasil merebut benteng Jagaraga. Kita bahas sebentar tentang Perang Puputan Margarana atau Perang Puputan. Apa itu Perang Puputan? Mungkin sudah ada yang paham dan sudah ada yang pernah ke Pulau Bali atau Pulau Dewata. Nah, disitulah tempat Perang Puputan Margarana yang dulu pernah pecah di sana. Apa yang menyebabkan perang tersebut? Ya, perang tersebut karena lagi-lagi dari Belanda datang ke Pulau Bali. Raja Buleleng di sana mempunyai aturan, yaitu tawan karang. Tawan karang adalah setiap kapal yang berlabuh di sana pasti akan dimintai dan akan menjadi milik dari kerajaan Bali. Nah, itulah yang menyebabkan kemarahan dari Belanda. Belanda menghendaki penghapusan hak tawan karang. Belanda juga menginginkan untuk mengakui kekuasaan Belanda. Belanda juga meminta untuk memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Itu adalah latar belakang dari Perang Puputan Margarana. Lagi-lagi Belanda melakukan ulah. Nah, dari situlah terjadi pertempuran. Rakyat di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik melaksanakan peperangan dengan mengorbankan semangatnya Puputan Margarana yang berarti titik penghabisan sampai darah terakhir. Namun peperangan tersebut dimenangkan oleh Belanda dan akhirnya Pulau Bali dapat dikuasai oleh Belanda. Nah, berakhirlah di sini Perang Puputan Margarana. Berikutnya kita simak Perang Banjar. Perang Banjar. Pangeran Antasari salah satu tokoh penting dalam Perang Banjar. Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Thamijidillah sebagai Sultan Banjar. Pasukan Banjar mengubarkan semangat perang fisabilillah. Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada 1860. Mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Thamijidillah sebagai Sultan Banjar? Ibu Pangeran Thamijidillah bukan keturunan bangsawan Kesultanan Banjar. Nah, itulah tadi tentang video Perang Banjar. Ya, di manakah lokasi Banjar?
Banjar ada di Kalimantan dan terkenal dengan Pangeran Antasarinya. Nah, kita bahas sebentar tentang Perang Banjar. Pangeran Antasari adalah salah satu tokoh dalam Perang Banjar ini. Beliau adalah pemimpin dari perang ini. Pada awalnya, lagi-lagi kedatangan Belanda di Kalimantan yang untuk memonopoli, ingin menjajah, ingin menguasai, ingin mencampuri kerajaan-kerajaan yang ada di Banjar. Saat itu, Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Pasukan Banjar tidak terima dengan semua ini dan akhirnya mengorbankan semangat perang fisabilillah dengan semangat jihadnya. Namun akhirnya mengalami kekalahan dan Belanda berhasil menghapus Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Nah, itulah tadi Perang Puputan Margarana, Perang Banjar. Semoga dengan video Perang Banjar dan Perang Batak dapat memberikan hikmah bahwa kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Para siswa sekalian, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Banyak salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.